Ya, pemirsa, turnamen sepak bola Nusantara Open 2022 resmi dibuka. Kejuaraannya memperebutkan Piala Prabowo Subianto ini digelar di Nusantara Polo Club dan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Parade tim sepak bola di Nusantara Polo Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menandai dimulainya turnamen sepak bola remaja U16 Nusantara Open 2022. Kompetisi yang digagas oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini bertujuan mencari bibit terbaik sepak bola dari akademi sepak bola dari berbagai daerah. Kita ingin cari bibit-bibit yang bagus untuk ke depan. Kita harus mulai dari usia dini, kita harapkan kita bisa punya tim yang tangguh untuk ke depan. Cita-cita kita harus masuk Piala Dunia. Turnamen sepak bola Nusantara Open 2022 diikuti 16 tim sepak bola U16 dari berbagai wilayah di Indonesia. Turnamen ini akan memperebutkan Piala Prabowo Subianto dan hadiah 1 miliar rupiah untuk juara pertama, 750 juta rupiah untuk juara kedua, dan 500 juta rupiah untuk juara ketiga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, turnamen bulu tangkis Singapura Open 2022 telah merampungkan rangkaian laga final. Indonesia sukses keluar sebagai juara umum usai memborong 3 gelar juara dan 1 runner-up. Singapura Open 2022 telah usai. Tim Indonesia keluar sebagai juara umum usai 3 wakilnya meraih juara di turnamen Super 500 ini. Gelar pertama diraih Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti usai menundukkan wakil Cina Zhang Suxian Zheng Yu. Kemenangan diraih melalui 2 game langsung 21-14, 21-17. Singapura Open merupakan gelar ketiga pasangan peringkat 62 dunia ini di tahun 2022. Di final sektor ganda putra yang mempertemukan sesama pemain Indonesia, Leo Daniel mengalahkan pasangan peraih Indonesian Masters Fajarian melalui pertandingan sengit rubber game. Kekalahan menutup ambisi Fajarian untuk merekuk gelar keempat di musim ini. Dan gelar ketiga Indonesia diraih Anthony Ginting yang menutup rangkaian final turnamen Super 500 itu. Lewat duel seru, Ginting mengalahkan pemain muda asal Jepang Kodai Naraoka. Singapura Open merupakan gelar pertama Anthony Ginting usai Indonesian Masters 2 tahun lalu. Masih dari informasi olahraga, pemirsa, Iran mengalahkan Jepang 88-76 pada laga terakhir Grup C FIBA Asia Cup 2022. Hasil ini membawa Iran memastikan diri menjadi juara Grup C dan lolos ke perempat final. Iran mengalahkan Jepang pada laga terakhir Grup C FIBA Asia Cup 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Iran mengunci keunggulan sejak 4 menit setelah tepis mula dan mampu mematikan serangan Jepang. Hamid Haddadi menjadi aktor utama kemenangan Iran pada laga ini dengan mencetak double-double 21 poin dan 11 rebound. Sementara di kubu Jepang, pemain yang membela tim NBA Toronto Raptors Yuta Watanabe menjadi top performer dengan 17 poin dan 10 rebound, namun tidak cukup untuk menyelamatkan Jepang dari kekalahan. Menang 88-76, Iran pun memuncaki klasemen akhir grup C dan lolos ke perempat final. Sementara Jepang harus menutup fase grup C sebagai runner-up dan harus melewati playoff untuk lolos ke 8 besar. Sementara itu, pemirsa, timnas basket Indonesia kembali berlatih jelang laga playoff perempat final FIBA Asia Cup 2022. Menghadapi China, Marques Bolden dan kawan-kawan optimis bisa memberikan perlawanan serta membuka peluang lolos. Timnas basket Indonesia kembali berlatih di GBK Arena Jakarta jelang laga playoff perempat final FIBA Asia Cup 2022. Menghadapi Cina, Marques Bolden dan kawan-kawan tetap optimis bisa memberikan perlawanan serta membuka peluang ke perempat final yang sekaligus tiket lolos ke FIBA World Cup 2023. Kalau bola basket semua 50-50 ya Mas ya. Kita bisa lihat kemarin Bahrain hampir mengalahkan Cina, itu juga sebetulnya ya pelajaran bagi kita bahwa semua tim itu di FIBA Asia ini bisa saling mengalahkan gitu. Jadi kalau bicara peluang semua ya kita, yang penting dari sisi kitanya sendiri, kita percaya dan kita yakin bahwa kita akan mengambil kemenangan besok hari.
Di sisi lain, pelatih Timnas Basket Indonesia Milos Pejic menilai lawan di playoff tentu sangat kuat, tapi ini kesempatan bagi tim Merah Putih untuk membuktikan diri. Pelatih asal Serbia itu juga mengingatkan anak asuhnya untuk bermain lepas. Mereka harus menikmati pertandingan dan paling utama mempersiapkan mental. Dari Jakarta, Nata Arman, Sadu Santo, iNews melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah jalannya pertandingan hari ini? Sudah terhubung bersama kami rekan Salam Rahmat langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Selamat sore rekan Salam, bagaimanakah jalannya pertandingan Indonesia melawan China sore hari ini? Baik, selamat sore Pram dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari Istora Senayan, Jakarta dalam rangka gelaran pesta olahraga basket terbesar dan bergengsi di Asia, FIBA Asia Cup 2022. Dan untuk hari ini total akan ada sebanyak 4 negara yang dipertandingkan dalam babak playoff hingga hari esok. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga sore hari ini, aktivitas dari para penonton ini dapat kami sampaikan semakin sore semakin ramai berdatangan masyarakat dari ibu kota maupun dari wilayah-wilayah lainnya yang ingin menyaksikan laga pertandingan seru yang paling dinanti-nantikan antara Indonesia melawan negeri tirai bambu Tiongkok yang sudah dimulai pada pukul 17.30 lalu. Dan saat ini kedua negara tersebut tengah berlaga di atas lapangan. Sementara untuk dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, ini untuk head to head sendiri antara Indonesia dan Tiongkok, ini masih unggul dipegang oleh Tiongkok dengan 1-0, di mana Tiongkok ini berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor telak 47-102 pada tahun 2007 lalu. Dan meski di atas kertas ini Tiongkok lebih diunggulkan jika dibandingkan Indonesia, di mana Tiongkok ini berada di posisi 29 dunia, sementara Indonesia ini berada di ranking 90 dunia. Namun serangan-serangan yang dapat dilakukan oleh tim basket Indonesia ini masih mempunyai peluang besar melalui Abraham Grahita, Derek Michael dan juga teman-teman lainnya untuk bisa menampilkan performa terbaiknya di atas lapangan. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, pelatih Timnas Basket Indonesia Milos Pejic ini juga mengatakan agar para pemainnya ini bisa bermain lepas dan juga menikmati permainan serta juga mempersiapkan mental yang tangguh selama jalannya pertandingan di babak playoff ini, sehingga ini merupakan ajang yang paling dinanti-nantikan oleh Indonesia, di mana ini tidak hanya menjadi berharap Indonesia bisa keluar sebagai juara di FIBA Asia Cup 2022, namun jika Indonesia ini lolos di babak playoff ini, maka dapat dipastikan Indonesia ini akan mengunci untuk bisa masuk di FIBA World Cup 2023 mendatang. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, untuk menonton acara di FIBA World Cup Indonesia 2022 ini dapat disaksikan secara langsung di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemesanan tiket ini dapat dilakukan secara online maupun offline dengan datang langsung ke tempat di Istora Senayan, Jakarta ini, yang mana ini dibanderol mulai dari harga Rp230.000 hingga Rp460.000, mulai dari partai penyisihan grup hingga ke semifinal. Sementara untuk partai final ini dibanderol mulai dari harga Rp575.000 hingga Rp1.150.000. Pram. Mas, selain pembelian tiket tersebut, apakah ada syarat khusus untuk menonton, misalnya seperti menjaga prokes yang sangat ketat di sana? Baik, terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak dari Istora Senayan, Jakarta, ini diwajibkan oleh para penonton untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga rutin mencuci tangan. Selain itu juga pihak dari penyelenggara ini menyediakan adanya layanan dari vaksin booster maupun dari vaksin kedua, dosis kedua hingga dosis ketiga yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Lantaran untuk dapat menonton di Istora Senayan, Jakarta ini, para penonton diwajibkan harus sudah menerima vaksin hingga tahap ketiga atau booster. Pram. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Dan dukung dan saksikan Timnas Basket Indonesia pemirsa di ajang FIBA Asia Cup live hanya di MNC Sport Channel 102 MNC Vision. Terima kasih rekan Salam. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah kota Surabaya mewajibkan pengunjung mal mendapatkan vaksin booster jika hendak mengunjungi mal. Kebijakan ini pun disambut baik pengelola dan pengunjung mal. Pemandangan para pengunjung mal yang harus mendaftar terlebih dahulu di Peduli Lindungi sebelum masuk memang sudah biasa. Namun kali ini pengetatan masuk mal kian ditingkatkan.
Pasalnya pemerintah kota Surabaya mewajibkan para pengunjung sudah mendapatkan vaksin booster saat berinteraksi di dalam ruangan seperti mal. Selain persyaratan vaksin booster, pengunjung pun harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Masih lebih terjaga ya buat pelanggan yang orang-orang masyarakat yang masuk ke Samarinda itu supaya aman dan tidak was-wasan gitu Pak. Lebih nyaman ya untuk masuk ke mall dengan adanya booster. Tapi nggak keberatan ya? Oh enggak. Ibu sendiri sudah booster belum? Sudah booster. Selain para pengunjung, kebijakan ini pun disambut baik pengelola mal. Sebelumnya sempat kendur mungkin ya, sekarang kan ini diterapkan lagi mulai per hari ini dan kami pasti mendukung apapun yang setelah menjadi peraturan. Nah, jadi mulai beberapa hari yang lalu memang kami sudah membiasakan tim kami untuk memeriksa booster atau tidak. Selain memberlakukan wajib vaksin booster masuk mal, pemerintah juga memberlakukan aturan tersebut di ruang publik sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran atau SE Menteri Dalam Negeri tentang percepatan vaksin dosis lanjutan bagi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainis melaporkan. Pemirsa, pengunjung pusat perbelanjaan atau mal kini disyaratkan telah mendapatkan vaksin ketiga COVID-19 atau booster. Sedangkan pengunjung mal penderita komorbid dan berkondisi kesehatan khusus tidak wajib booster tapi tetap diminta menunjukkan surat keterangan. Pemerintah melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri kembali menegaskan vaksin booster sebagai syarat untuk berpergian ke tempat umum termasuk pusat perbelanjaan atau mal. Persyaratan kembali dipertegas untuk memproteksi masyarakat terhadap penyebaran virus COVID-19 yang telah berkembang menjadi berbagai macam varian. Seperti yang tercantum dalam surat edaran Kemendagri tentang percepatan vaksinasi dosis lanjutan bagi masyarakat, kepala daerah mewajibkan vaksinasi booster untuk memasuki fasilitas publik atau fasilitas umum, seperti perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni dan budaya, rumah makan, pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan, serta area publik lainnya. Namun syarat vaksin booster untuk masuk ke mal tidak berlaku untuk penderita komorbid dan kondisi kesehatan khusus, tetapi mereka tetap wajib melampirkan atau membawa surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Selain itu, pengunjung mal di bawah usia 18 tahun juga tidak dikenakan syarat vaksin booster. Namun mereka yang berusia 6 hingga 12 tahun harus menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Pemirsa, kita ke informasi lain, sebuah kecelakaan yang melibatkan truk Pertamina di jalan. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bang, 1891 nih Bang. Ya, pemirsa, berdasarkan informasi yang terhimpun, truk Pertamina menabrak sejumlah pengendara motor di lokasi. Saat ini kasus tengah ditangani oleh kepolisian. Sementara untuk jumlah korban masih dalam identifikasi. Dan pemirsa, lokasi kecelakaan ini berada di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, informasi kecelakaan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MNC News Now hari ini pemirsa. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli pemirsa. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Pram Senjaya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.